Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk kesempatan kali ini Bapak akan meneruskan yang disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan khususnya Provinsi DKI Jakarta, yaitu tentang informasi dasar tuberkulosis atau TBC yang sering kita kenal untuk anak sekolah. Nah, untuk informasi yang akan disampaikan itu ada 6. Yang pertama adalah pengertian TBC, yang kedua gejalanya, yang ketiga cara penularannya, yang keempat pemeriksaannya, yang kelima pengobatannya, dan yang keenam adalah pencegahannya. Nah, untuk pengertian kita bahas apa itu tuberkulosis. Menurut Robert Koch yang menemukan kuman Mycobacterium tuberculosis, itu adalah penyebab penyakitnya TBC. TBC merupakan penyakit menular yang langsung pada umumnya menyerang paru-paru sampai 80% dan juga menyerang organ tubuh seperti tulang, kelenjar kulit. Jadi TBC itu bukan hanya paru-paru saja, ada TBC tulang dan TBC kulit, bisa dilihat di gambar. Nah, siapa aja sih yang bisa terkena TBC itu? Semua orang bisa terkena, bahkan Bapak juga bisa, kamu juga bisa, orang tua, kakek, nenek, bahkan sampai balita pun ataupun anak-anak bisa semua. Nah, untuk gejala-gejalanya atau tanda-tanda terkena TBC apa aja sih? Nah, gejalanya yang utama yaitu adalah batuk. Yang lainnya bisa demam, sesak napas, berat badan menurun, kadang dahak bercampur dengan darah, nafsu makan menurun, berkeringat di malam hari, hingga meski tanpa melakukan kegiatan. Jadi tanpa kegiatan tiba-tiba berkeringat seperti olahraga. Nah, itu bisa termasuk gejalanya. Tapi yang utama adalah batuk, dan batuk ini tidak bisa langsung menandakan nanti ada batuk sedikit, wah TBC, batuk sedikit. Bukan begitu ya intinya. Nah, gejala TB yang diserang pada anak yaitu berat badan turun, tidak naik-naik selama 2 bulan terakhir, tidak membaik dengan asupan gizi yang baik, demamnya lama lebih dari 2 minggu, batuknya lama lebih dari 3 minggu, lesu, kurang aktif bermain lah, letah lesu lah ya, itu pada anak-anak. Nah, untuk bagaimana sih penularan tuberkulosis ini atau TBC ini? Nah, menularnya melalui udara. Sumber penularan TBC percikan dahak penderita dari TBC dipengaruhi oleh jumlah kuman, lamanya terkena kuman, dan daya tahan tubuh kita. Penderita HIV/AIDS, kencing manis, lansia, gizi buruk, anak lebih rentan terkena TBC. Kuman yang dapat tidur dalam tubuh atau disebut dorman itu infeksi laten tuberkulosis. Maksudnya infeksi yang cenderung lebih rentan terkenanya. Jangan memandang karena kita udah SMK, udah SMA, atau udah dewasa, tapi tetap masuk dalam kategori anak ataupun masa balik. Jadi berbeda imun tubuhnya. Nah, bisa dilihat di gambar, ada sinar, ada yang titik-titik yang batuk itu kuman ya. Itu bertahan di ruang gelap dan lembab sampai berbulan-bulan. Nah, jadi kalau yang tertutup, nggak pernah sirkulasi, itu nggak mati kuman itu. Kalau bicara itu kuman keluar 0 sampai 210, batuk 0 sampai 3.500, bahkan bersin sampai 1 juta kuman. Ini yang telah diteliti oleh para pakarnya ya.
Nah, bagaimana pemeriksaan TBC? Yaitu untuk mengetahui orang terkena TBC atau tidak, perlu kita pemeriksaan lebih lanjut, puskesmas, ke klinik ataupun ke rumah sakit. Pemeriksaannya yaitu ABC, A berdahak langsung, B mengambil cairan lambung, C induksi untuk merangsang keluarnya dahak. Pemeriksaannya bisa lihat di gambar tuh diagnosisnya ya, sampai ke jantung juga, di ronsen juga, para dokter yang lebih tahu. Nah, apa sih untuk pengobatan untuk yang TBC tersebut? Nah, pengobatannya berlangsung selama 6 sampai 8 bulan, terbagi dari 2 tahap. Bisa minum setiap hari selama 2-3 bulan obat yang udah diberikan dokter ya. Tahap lanjutannya 3 minggu selama 4 sampai 5 bulan. Pasien TB didampingi oleh pengawas menelan obat atau PMO untuk menjamin kepatuhan obatnya. Jadi ada yang mengawasi bahwa dari resep dokter itu nggak sembarangan untuk kalau betul-betul sembuh dari TBC-nya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya bukan berarti minum obat terus, jadi barengi dengan gizi dan lain sebagainya. Tetap orang tua yang tanggung jawab atau keterangan minum obatnya yang kalian bisa baca, atau yang saudaranya atau yang tetangganya yang katakanlah yang orang tuanya udah tidak ada. Aturannya tuh bisa dibaca ya. Habis makan, intinya obat itu aturannya adalah habis makan ini, Bapak tekankan itu, kalau obat setelah makan ya diminumnya itu kurang lebih 2 jam. Karena kenapa? Tidak tercampur dari gizi-gizi atau zatnya yang langsung ini, apalagi yang dikhususkan buat obat TB. Jadi kan ada obat yang langsung dengan hari makanannya atau dengan makanannya, ataupun harus yang dijeda dulu. Tapi obat TB ini atau tuberkulosis ini adalah jangan langsung, jadi ada dijeda waktu. Nah, untuk bagaimana sih yang paling penting nih, untuk bagaimana pencegahannya tadi udah tahu. Nah, pencegahan yang utamanya adalah vaksinasi BCG itu bagi balita nih, paling kalian udah semua karena ini diwajibkan untuk yang vaksinasi. Nah, pengobatannya diberikan tuh waktu di bawah 5 tahun, waktu bayi. Papa juga sama, orang tua kalian juga mungkin sama dulu. Intinya untuk tidak terhalang virus yang TB tersebut. Etikanya untuk batuknya, jadi jangan batuk langsung sembarangan, apalagi sambil bercanda, batukin atau bersinin di depan muka teman atau saudara atau apa. Enggak. Selain etika juga kan, masa kita membagi penyakit sih kan gitu. Kita kan membuang bersin itu belum tentu wah TB gitu. Jadi bisa saja bersin tersebut merangsang untuk keluarnya kuman yang tadi yang dikatakan sampai 1 juta kuman itu kan keluar gitu. Tidak membuang dahak tuh, jadi dikasih tisu atau kasih kain atau apa, dibuang pada tempatnya gitu. Perilaku hidup sehat yang udah dijelaskan bahwa aktivitas fisik itu menunjang. Menerapkannya etika batuk. Nah, di sini nih, jadi bukan saat corona aja waktu menggunakan masker. Jadi waktu sebelum corona datang juga nih, itu gunain masker, udah etikanya untuk yang kena TB ataupun yang sering yang udah lagi batuk lah. Tutup mulut, hidung, tutup mulut, jangan lupa membuangnya. Terus cuci tangan. Nah, yang 3M yang dicanangkan atau diberitakan terus, nah itu sebelumnya datang corona itu kalau dipatuhi itu ketika sakit ya udah ada nih gitu. Nah, perilaku hidup sehatnya apa sih maksudnya? Menjemur peralatan tempat tidur. Kenapa dijemur?
karena sinar matahari itu bisa membunuh kuman. Karena tadi kalau dalam ruangan itu kuman sampai 1-2 bulan tetap hidup. Ventilasi itu maksudnya, kenapa ventilasi udara, berjamu udara mengganti karbon dioksida, karbon oksigen, jadi lancar. Beda dengan udara yang tertutup, ruangan tertutup sama yang seger ataupun lancar sirkulasi udaranya. Makanan bergizi nih, wah ini kurang mampu, ataupun makanan bergizi itu belum tentu mahal atau tidak mahal. Itu kalau bakal pakai uang tetap ada belanjanya, cuman tidak harus mewah, tidak harus mahal. Yang bergizi tempe, tahu, toge, ada sayuran, tapi tidak mahal gitu. Olahraga teratur tuh, ini yang mager-mager itu barisan rebahan ataupun kaum rebahan ya boleh aja, cuman jangan keseringan, jadi nanti lalai akan olahraganya, lalai. Tidak merokok, minum minuman beralkohol. Nah, bagaimana jika lingkungannya udah membudaya, ya kita jangan deketin aja, udah cukup itu sih. Oke, terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan ataupun kurang jelas bisa di grup WhatsApp ataupun langsung di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika salah kata atau salah ucapan. Pokoknya meneruskan yang mensosialisasikan dari Dinas Kesehatan. Semoga jadi materinya dalam olahraga itu kalian bisa tersampaikan, dan kita tetap terjaga dari kuman-kuman ataupun virus-virus, baik yang sekarang corona ataupun TB ataupun dan lain sebagainya. Tetap imun yang dijaga dan iman yang terus kita pegang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.